Saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Kolokan. Fraksi PDI Perjuangan. Ngambekan. Tidak ikut rapat paripurna dan atas instruksi dari Pak Memo saya keluar. Keluar tuh semua, keluar tuh. Walk out tuh. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. DPRD PDIP teman-teman ini bubar dari rapat paripurna. Ya, rapat Walk out. Dengerin ya kakek-kakek ini ngoceh-ngoceh. Saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan. Ya udah sih keluar aja keluar. Nggak penting, nggak perlu. Jalan aja rapat mah jalan. Udah suruh keluar sekalian. Bukannya istighfar siapa istighfar? Muji udah tua itu. Udah ada ini 80-an mah kali. Saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat waktu saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, bupati nanti bisa, gubernur nanti bisa dicari jente benang diurus saja jadi Bapak bersih. Bapak bersih. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran Pak terorkestrasi. Ada perencanaannya. Ada PPK-nya. Ada KPA-nya. Ada auditnya. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi. Apa? Kemarin Pak. Apa itu? Pergeseran anggaran. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Mendagri Pak. Pak Didi lakukan percepatan. Bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Didi harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada Pak, nanti perubahan anggaran Pak. Nanti APBD tahun 2006 Pak, itu akan saya lakukan lagi Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Mantap. Ya, kami ini udah terlegitimasi nih, 120 orang ini kan mewakili rakyat Jawa Barat. Ya. Nah, jadi kami perlu berbuat, dan ini perlu saya kepimpinan untuk mengadakan interpelasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Jadi kami membela DPRD bukan fraksi, ya. Tapi solidaritas kami bagaimanapun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain, ya. Jadi fraksi PDI Perjuangan yang kami ingin keluar untuk memperbaiki suasana hubungan, ya, karena kita tidak bisa saling lepas. Nah gitu dong, kalau jadi anggota DPRD itu harus punya harga diri, jangan mau diinjek-injek. Ambekan. Buat anggota DPRD yang walk out dari rapat paripurna, tinggalin aja lah gubernur yang tidak mau ngikutin cara kerja kalian mah. Kalau bisa kalian ngundurin diri aja, biar nanti Pak Gubernur cari anggota DPRD yang sejalan dengannya. Ganti anggota DPRD atau ganti gubernur? Pertanyaan badak sekali. Di Kebok dia. Jawa Barat di situ dihadiri sekian banyak orang, sekian banyak tokoh. Nah, ucapannya itu mendiskreditkan, bahkan tersinggung ya? Bisa melecehkan lembaga yang dilecehkan. Kalau lembaga dilecehkan, otomatis anggota juga dilecehkan. Nah, dia merasa dia sebagai eksekutif bisa berjalan sendiri menjalankan pemerintahan. Nggak bisa. Kalau misalnya dia berpikiran bisa menjalankan sendiri pemerintahan ini, ya silakan. APBD-nya ya urus sendiri, raperdanya buat sendiri, jangan dibicarakan ke DPRD. Silakan, kalau mau walk out silakan. Ya, mau keluar dari rapat itu silakan, itu hak. Tapi besok nggak usah kerja lagi. Jangan sekarang keluar dari rapat, besok masih kerja lagi. Herakan dari gitu mah, malu. Ya, bengkengan jangan. Kalau memang mau mengundurkan diri juga nggak jadi masalah. Masih ramai banyak tuh yang ngantri itu di belakang itu. Ya, bener ya. Mereka berpendidikan, yang saya juga mau jadi anggota dewan. Gua juga mau. Undang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Aku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa?
dan untuk siapa. Berdiri fraksi PDI Perjuangan, saya minta tidak ikut rapat Ambekan, paripurna dan walkout. Udah pada tua juga. DPRD Jabar, fraksi PDIP semua pada keluar semua saat Pak Deddy Mulyadi memberikan statementnya. Gua mau tanya nih ya, kita semua rakyat mau tanya, DPRD itu fungsinya apa? Ya, turun ke lapangan nggak pernah, ya kan? Yang katanya wakil rakyat tapi nggak pernah menyuarakan wakil rakyat. Seandainya ya kan kemarin itu DPRD Jabar, fraksi PDIP, wall out semua, ya kan? Nah, itu menyuarakan suara rakyat atau suara partai? Coba jelaskan. Gunanya apa sih sumpah? DPRD, fraksi PDI, keluar semua, ya kan? Yang katanya pro rakyat. Ternyata pro ke partai. Nggak berani sama partai. Coba tinggalkan di kolom komentar nih. Aneh sumpah. Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walkout. Nanggung amat sih, keluar dari ruangan. Sekalian aja keluar dari jabatan gitu loh. Udah balik ya. Ini kayak anak bocah sih pakai gede ambak segala. Langkah PDIP melakukan walkout dari ruang sidang DPRD Jawa Barat bukan hanya tindakan politis, tapi juga sebuah pengkhianatan terhadap suara rakyat yang telah mempercayakan aspirasinya melalui bilik suara. Ketika rakyat berharap wakilnya bersuara lantang di dalam forum resmi, mereka malah memilih meninggalkan tanggung jawab. Tindakan ini bukan sekedar simbol protes, tapi wujud nyata dari ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat yang membutuhkan solusi, bukan drama politik. Rakyat tidak memilih mereka untuk berdiri di luar ruangan, tapi untuk berjuang di dalam. PDIP telah melukai hati konstituennya, dan luka itu tidak akan sembuh hanya dengan klarifikasi kosong atau alasan politis. Saat rakyat butuh keberanian, mereka memilih pergi. Keramai anggota DPRD di Partai PDIP walk out saat rapat paripurna. Desa kalian walk out selama mana, Pak? Selamanya. Pak, kan DPRD itu kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan dia rakyat Jawa Barat hampir 80% setuju karena program-program Kang Deddy. Kudu mah setuju Bapak Geda, ngawakilan kami sebagai rakyat atuh. Pan baheula Bapak teh dipilih ku rakyatnya supaya jadi anggota DPRD teh. Bapak digaji tinu pajak rakyat. Kudu mah setuju Pak, ai rakyat setuju karena program gubernur nah Bapak teh setuju. Kudu sok babarengan duduk babarengan ngamajukeun Jawa Barat supaya Jawa Barat teh lebih hade deui. Jadi Jawa Barat istimewa teh segera tercapai. Nah Bapak mah setuju. Aneh kami mah Pak. Baru kali ini ucapan tentang VOC dan APBD bisa bikin fraksi walkout dari sidang DPRD. Serius, ini bukan sinetron. Tanggal 7 Mei 2025, Kang Deddy Mulyadi pidato di Cirebon. Beliau bilang, mimpin itu nggak harus nunggu duit. Duit mah nuturkan. Terus ikuti, beliau juga ya. nyinggung zaman VOC dan para raja yang nggak butuh DPR buat bangun gedung. Fraksi PDIP langsung tersinggung. Tanggal 16 Mei mereka walkout dari rapat paripurna sambil minta klarifikasi. Katanya gubernur mendiskreditkan DPRD. Tapi masa ucapan soal berani jalan tanpa nunggu duit dianggap menyinggung DPRD? Bukannya itu justru pemimpin yang tanggap darurat dan siap kerja. Kadang yang terlalu nyaman di kursi rapat emang suka alergi sama pemimpin yang beneran turun ke rakyat. Semangat terus Kang Deddy, rakyat butuh tindakan, bukan drama politik. Untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Fraksi PDIP DPRD Jabar walk out pada saat rapat paripurna, bukan karena listrik padam, tapi karena tersinggung. Katanya sih demi rakyat, tapi begitu dikritik oleh Kang Deddy Mulyadi, kebanyakan rapat dan nanti nggak selesai debat, dan belum tentu kejadian nih aksinya. Langsung ngambek, bukannya mikir nih. Malah kocak nontonin pemerintahan yang konyol kayak gini. Langsung baper, langsung cabut. Waduh, regal banget ya. Wakil rakyat modelannya ya begitu, bukannya mikir, malah pundung. Ada gelo semua. Kang Deddy bilang kebanyakan rapat nggak ada aksi, malah nambahin aksi walkout. Ironi. Kalau dikritik kayak gitu aja malah melakukan hal seperti itu, gimana rakyat mau nitip harapan? Kalau kritik bikin kabur, gimana mau dengar suara rakyat? Gimana menurut kalian semua? Lagi anget-angetnya banget kan masalah fraksi partai walkout gitu dari sidang paripurna. Ada tanggapan nih dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat di videonya yang ini. Ono Surono yang mempunyai sikap
atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem. Betul, hal itu juga disampaikan oleh perwakilan dari Partai Nasdem. Nih ya, videonya yang ini. Dari fraksi Nasdem. Bangga. Sejauh ini Pak Wagub yang hadir di sini. Terus terang. Tapi kan Nasdem nggak walk out. Baik-baik saja. Nasdem nggak keluar. Bahkan baru pertama kali selama periode saya ketiga ini di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru merasakan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis sehingga kami ini sehingga sulit untuk menginformasikan keadaan di dapil. Jadi ini juga mohon pimpinan difasilitasi, jangan sampai hanya unsur pimpinan saja. Karena kalau hanya unsur pimpinan, kami tidak bisa menyuarakan. Jadi mohon bisa difasilitasi bertemu dengan gubernur, tapi jangan juga kami harus mendatangi rumah beliau. Kita bertemu di sini saja pimpinan, di lembaga DPRD, di gedung DPRD, rumah rakyat. Tapi kan nggak walk out, Nasdem nggak keluar dia. Aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Itu saja, cocok tuh, alhamdulillah. Betul ya, bahwa perwakilan Partai Nasdem juga minta difasilitasi kepada Ketua DPRD Jawa Barat untuk bertemu dengan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Tapi Kang Ono, permasalahannya adalah fraksi Nasdem itu tidak walk out seperti fraksi Bapak. Dan di situ juga dikatakan bahwa selama 3 periode DPRD di Jawa Barat, ya, Ibu itu baru merasakan kurang adanya keharmonisan. Menurut saya pribadi ya, kalau dalam ranah pekerjaan namanya ada perdebatan, ada ketidakharmonisan, ada tidak satu pikiran, itu wajar. Tapi karena udah sama-sama tua, udah sama-sama gede, sama-sama dewasa, ya dicari tahu kenapa ketidakharmonisan ini bisa terjadi dan segala macam. Nah, saran dari ibu-ibu perwakilan Nasdem itu minta difasilitasi bertemu dengan gubernur, bukan dengan cara ngajak-ngajak fraksi untuk walk out. Kalau antar individual itu ada yang tidak sepemikiran, itu wajar karena kita individu punya pemikiran kita masing-masing. Apalagi beda lembaga, beda partai, beda golongan, itu gak apa-apa gitu. Tapi saya yakin kalau pejabat negara itu memiliki visi misi yang sama, yaitu untuk memajukan rakyat, mencerdaskan bangsa, memajukan rakyat-rakyat supaya lebih cerdas dan apa segala macam, memakmurkan rakyat lah. Bukan malah memecah belah rakyat ketika rakyat sudah mendukung keputusan gubernurnya secara penuh. Berkali-kali gue bilang ya, ini DPRD mewakilkan rakyat yang mana? Karena warga rakyat Jawa Barat itu sudah mendukung keputusan Gubernur Kang Deddy Mulyadi 90% setidaknya. Kalau rakyatnya sudah setuju dan mendukung, DPRD mau bersuara apalagi yang mau dikritik. Sebagai perwakilan rakyat harusnya juga mendukung dong keputusan rakyat. Ini mohon maaf banget nih, punten banget ini, punten. Rakyat itu mendukung keputusan dan program-program Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Anda yang duduk di sana seharusnya juga mendukung rakyat. Seharusnya searah dengan keputusan rakyat. Tapi kenapa Anda yang duduk di sana justru malah tidak menyukai apa yang disukai oleh rakyat? Anda ini bekerja untuk rakyat atau untuk siapa? Kalian ini di sana, duduk di sana, itu mewakili rakyat, bukan mewakili partai. Duduk di sana, itu yang milih rakyat. Ini siapa sih yang milih ujuk-ujuk tiba-tiba jadi anggota DPRD tuh siapa sih? Ini yang punya lembaga tuh siapa sih? Kita rakyat. Karena ada kita ini para rakyat yang milih-milih kalian duduk di sana, makanya ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Ada D-nya jadi daerah. Itu lembaga punya rakyat, itu bukan punya lulu orang. Lah yang menggaji kalian itu juga kita rakyat. Ini lain kali nih buat yang mau mencalonkan diri gitu jadi anggota lembaga kenegaraan gitu ya, dalam posisi kenyang dan hati tulus serta ikhlas, jangan dalam posisi lapar. Oleh ucapan Kang Deddy Mulyadi di suatu acara membuat anggota DPRD fraksi Partai PDIP keluar atau walk out pas rapat paripurna. Kenapa sih Pak harus keluar? Kenapa sih kok nggak setuju? Kenapa sih kok bisa merasa terlecehkan? Apa karena kinerja ataupun program Pak Deddy Mulyadi dikerjakan dengan secara satset seperti itu tanpa melibatkan bapak-bapak di gedung? Setahu saya singkatan dari DPRD itu adalah kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu kalau bapak ini tidak setuju, sedangkan rakyat-rakyatnya di Jawa Barat ini setuju, bahkan warga provinsi yang lain pun ikut setuju, lalu bapak ini mewakilkan siapa? Mewakilkan rakyat mana? Mewakilkan rakyat atau perwakilan partai? Pak, asal bapak tahu ya, warga Jawa Barat mah ikhlas-ikhlas orangnya. Jangankan bapak-bapak ini walk out dari rapat, bapak mau resign pun sekalian, warga Jawa Barat mah insya Allah ikhlas dengan senang hati Pak ya. Untuk bapak-bapaknya yang sudah keluar, yang sudah menentang, yang sudah marah-marah, Pak besok jangan kerja lagi. Kan jangan balik lagi. Kalau hari ini marah-marah, hari ini keluar, hari ini protes-protes, besok masuk kerja lagi kan malu atuh ya. Untuk bapak-bapak gedung ini, Pak ada rencana untuk mengundurkan diri tidak Pak? Masalahnya calon CPNS itu masih banyak kok Pak. Yang tes CPNS itu masih banyak, masih ribuan, masih mengantri untuk duduk di kursi Bapak. Jangan merasa terlecehkan Pak. Yang punya lembaga itu siapa? Bukan Bapak, bukan anak rakyat. Bapak-bapak gedung ini pun duduk di sana, duduk di kursi yang nyaman seperti itu kan dipilih juga oleh rakyat. Bukan dapat dari nomor undian. Bener deh, saya mah aneh banget Pak. Rakyatnya setuju, rakyatnya senang, rakyatnya mendukung. Kok bisa ada perwakilan rakyat yang tidak setuju? Rakyat mana? Rakyat siapa? Semoga bapak-bapak ini cepat tersadarkan ya Pak. Jangan sampai kursinya diganti oleh orang-orang atau CPNS yang baru lulus. Tos sakit tuh di pusat mah. Takut ditangkap. Saya justru melihat ada tindakan kekanak-kanakan yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Jawa Barat. Nah itu. Di mana ketika
rapat sedang berjalan, rapat sedang berlangsung, mereka memilih walkout, mereka keluar. Mereka lupa, mereka ada di sana karena ada amanah dari warga Jawa Barat. Mereka ada di sana karena ada satu pesan yang harus disampaikan dari warga Jawa Barat. Anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Artinya kan perwakilan dari rakyat. Ketika mereka menuduhkan Gubernur Aing melanggar karena tidak ikut sistem, ikut mekanisme seperti yang mereka harapkan. Nah sekarang saya tanya, dengan anggota DPRD ini walkout, dengan keluar, apakah itu mekanisme? Apakah itu sistem? Ketika Anda menuduh Gubernur Aing artinya tidak beradab, gitu ya, tidak sopan, melanggar karena tidak ikut mekanisme dan sistem koordinasi kepada teman-teman sekalian. Nah dengan teman-teman anggota DPRD ini walkout keluar, apakah itu beradab? Apakah itu sistem? Ya, karena saya lihat anggota DPRD Jawa Barat ini adalah pemuja-pemuja sistem, pemuja-pemuja mekanisme. Dengan ego menonjolkan mekanisme dan sistem ini seolah-olah mereka mengabaikan apa yang baik yang dilakukan oleh Gubernur Aing. Mereka lebih mementingkan egonya daripada mendukung hal-hal baik, program-program yang baik yang akan dilakukan oleh Gubernur Aing. Nanti mereka akan menuduh Gubernur Aing, menuduh Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang asal, ya, tidak mengikuti, ya. Sementara mereka sebenarnya mempertontonkan itu. Dengan mereka walk out, dengan mereka keluar dalam ketiga rapat berlangsung, apakah itu suatu kesopan santunan? Apakah itu menunjukkan suatu keberadaban? No. Anda melukai hati masyarakat. Anda sudah melukai hati masyarakat Jawa Barat. Karena ketika rapat berlangsung, Anda keluar. Itu justru sifat yang kekanak-kanakan. Tindakan yang kekanak-kanakan. Tidak memberi contoh yang baik. Tetapi nanti akan memfitnah Gubernur Aing lain tidak baik. Ya, warga Jawa Barat menonton. Warga Jawa Barat melihat apa yang sudah Anda lakukan itu. Dan itu tidak baik. Semoga ke depan, ego Anda hilangkan demi kebaikan Jawa Barat. Demi Jawa Barat yang lebih baik, yang sedang dilaksanakan, dilakukan, diharapkan oleh Gubernur Aing, Kang Deddy Mulyadi. Salam dari kami, orang-orang baik yang mendukung pemimpin-pemimpin yang baik. Sampurasun. Rabes. Kali ini saya katakan strategi dari PDI Perjuangan sangat-sangat fatal, teman-teman. Keliru banget. Dikala seorang pemimpin seperti KDM dicintai rakyatnya, semua program didukung, malah diperselisih hanya karena sebuah kata-kata yang menyinggung. Katanya dia mewakili konstituen, mewakili DPR, ya kayak gini. Harusnya didukung tuh supaya rakyat juga simpati lagi, empati lagi kepada PDI Perjuangan, malah diperselisih kayak gini. Kayak kali ini saya katakan strateginya sangat-sangat buruk, teman-teman, ya. Sangat-sangat buruk. Malah memperselisih seorang gubernur populer yang viral, cintai oleh rakyatnya. Kan lucu banget ini. Sebenarnya udah lupakan ego-ego itu untuk kembali meraih simpati masyarakat. Nyemplung tuh, bareng tuh, bergabung tuh. Bukan malah memperselisih kayak gini. Sekarang masyarakat menjadi melihat nih, masyarakat Jawa Barat nih, oh partai ini seperti ini ternyata. Jadi enak kan? Lihat tuh respon dari netizen. Udah keluar saja, gak usah balik lagi, gak usah kerja lagi besok. Responnya negatif. Ingat bapak-bapak adalah wakil dari rakyat. Lihat tuh rakyat inginnya gimana tuh. Ya, inginnya seperti apa tuh. Semuanya bisa dibicarakan. Kalau soal gengsi harga diri bisa dibicarakan. Ngobrol langsung dengan gubernurnya gitu. Malah walkout. Menurut kalian seperti apa, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.